organisasi wanita ini punya nilai sejarah sendiri. Dengan waktu mungkin mulanya ada GOW. Contohnya ada organisasi wanita ini yang hanya ada di Kabupaten Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kami yang ada di Pasaman Barat maupun yang ada di perantauan, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, yaitu Ibu Ketua GOW yang dijabat oleh Ibu Wakil Bupati, Ibu Fitri. Dalam hari ini kita mencoba menggali karena GOW sering terdengar sama kita, tapi tidak tahu kita isinya. Bahkan kita sering susah membedakan antara GOW, PKK, Dharma Wanita. Kesempatan ini tentu kita minta kepada Ibu nanti menjelaskan kepada kita semua. Selamat pagi Bu Ketua. Ya, selamat pagi Pak Radis. Bu, seperti pembukaan kami tadi. Iya Pak. Organisasi wanita ini banyak. Ada Dharma Wanita, ada PKK, ada GOW, dan ada yang lainnya. Ya, apa yang dimaksud dengan GOW ini Bu? Iya. Jadi GOW ini Pak, ini adalah singkatan. Jadi singkatan Gabungan Organisasi Wanita. Jadi GOW ini adalah suatu bentuk wadah gitu Pak. Wadah dari organisasi wanita tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Disinilah para anggota ini menyalurkan aspirasinya, aktivitasnya dalam menjadikan perempuan yang lebih berkualitas, mandiri, dan bisa sejajar dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat ini. Ya, berarti GOW ini adalah organisasi kelompok gabungan dari organisasi wanita se-Pasaman Barat. Iya betul Pak. Iya. Siapa-siapa juga anggotanya di sini? Iya. Jadi anggota GOW ini Pak, ini banyak sekali. Kita ada sekitar 32 anggota organisasi, namun yang aktif 25 organisasi wanita, yang mana organisasi ini Pak, ini ada yang nanti induknya di provinsi, ada juga yang di pusat. Namun ada juga di sini organisasi wanita ini punya nilai sejarah sendiri, dengan waktu mungkin mulanya ada GOW. Contohnya ada organisasi wanita ini yang hanya ada di Kabupaten Pasaman Barat. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti dulunya waktu GOW ini berdiri, kebetulan saya ketuanya juga dulu Pak, 2005-2010 saat itu. Ini ada majelis taklim yang diketuai oleh Umi Aisyah. Oh iya. Iya. Dan beliau sekarang sudah wafat Pak ya. Itu umur beliau saat itu sudah 80-an. Beliau itu sangat aktif Pak memperjuangkan kesetaraan keadilan gender, kemudian juga tentang pengajian keagamaan. Sementara di kepengurusan majelis taklim tersebut juga ada laki-laki gitu loh Pak. Namun di saat waktu kami mulai mau pengukuhan, karena beliau selalu Pak memberikan masukan gitu, selalu berada di samping kami. Jadi kita masukkan juga begitu Pak. Berarti tidak hanya organisasi pemerintahan ya Bu ya? Enggak Pak, organisasi Pemda, organisasi BNN, organisasi Dharma Wanita yang lain, bukan hanya itu aja, Persid atau apa, bukan itu aja. Jadi berarti memang boleh banyak dimasukkan. Pak. Boleh, tapi memang organisasi wanita, nggak ada laki-laki dalamnya. Nggak ada laki-laki di dalamnya. Harus organisasi wanita yang punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oh, berarti dia punya organisasi, dia punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Iya Pak, harus baru bisa diterima. Dan itu posisinya di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Kalau yang ada di tingkat
provinsi atau pusat Pak, itu seperti Bayangkari, Persit itu Pak ya. Umpamanya itu udah jelas kan Pak, anggaran dasar rumah tangganya itu sudah sama. Secara struktural dari atas. Gitu Pak. Namun ada juga organisasi sekarang Pak, 2 organisasi yang ada hanya di kabupaten aja, tidak ada di provinsi. Jadi dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kami tidak itu juga Pak, tidak terlalu kaku. Membuat aturan, tidak menutup kemungkinan juga. Karena kita sama-sama maklum Pak, kabupaten ini skopnya mungkin tidak terlalu banyak gitu Pak, provinsi wanita dibandingkan provinsi dan pusat gitu Pak. Betul. Maka itu jadi anggotanya adalah anggota struktural dan juga anggota yang berdiri dari masyarakat dengan syarat mempunyai badan hukum. Badan hukum. Pembagian organisasinya apa tuh Bu? Ya, jadi kita di GOW ini ada dalam menjalankan program nih Pak, ada beberapa bidang, ada 7 bidang organisasi kita. Tentunya sebenarnya dalam menjalankan program ini Pak, organisasi kita yang maksudnya utusan dari organisasi yang masuk ke dalam GOW ini, itu sudah menjalankan sendiri ke program ini Pak. Contoh kita mungkin ada program ada program ekonomi koperasi contohnya. Di dalam itu Pak, kepengurusan itu sudah ada IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. IWAPI ini kan tidak punya organisasi pula ke atasnya kan? IWAPI ada Pak. Kalau IWAPI di provinsi ada, di pusat ada. Di pusat ada ya. Jadi kita tanpa harus memonitor mereka sudah jalan juga itu Pak. Membina UMKM. Sudah ada memberikan pelatihan. Kemudian ada juga di dalam nanti yang baru-baru masuk ini namanya Rajut Umi Soleha. Sekarang Pasaman Barat ini kan sedang nih Pak, booming tentang rajutan nih. Merajut bikin tas, sepatu, sekarang alas meja dan bunga. Jadi di bidang-bidang ini Pak sudah ada. Atau juga contohnya bidang hukum dan HAM. Bidang hukum dan HAM. Di sini ada organisasinya juga Pak. Organisasi dari istri ketua kejaksaan sama pegawainya. Itu namanya Ikatan Adiaksa. Yang kejaksaan. Jadi di bidang hukum ini juga ada nanti Dharma Yukti Karini. Yang di dalam GOW ini. Di GOW. Jadi itu adalah istri dari hakim, ketua pengadilan agama, pengadilan negeri. Jadi secara otomatis sebenarnya program-program GOW ini sudah terlaksana. Di organisasi masing-masing asal mereka. Tinggal mengkoordinirnya. Kita mengkoordinir di GOW ini Pak. 7 semuanya Bu ya. Ada 7 bidang Pak. Terakhir saya lihat ini ada informasi dan komunikasi. Ini nih Pak. Apa tugasnya itu Bu? Jadi informasi dan komunikasi memang di sini kita tugaskan tentunya membina hubungan baik nih Pak. Ini dengan dinas Bapak terkait nih. Dinas sangat terkait. Sangat terkait sekali. Sehingga setiap kegiatan kami GOW, kami selalu melibatkan dinas Bapak ini. Selalu kami. Seperti contohnya beberapa hari yang lalu kita juga kerjasama nih Pak dengan Basnas. Jadi Basnas. Kalau Basnas ada memberikan bantuan ke kecamatan gitu atau ke kelompok-kelompok wanita, kan ada juga tuh Pak. Kelompok wanita seperti dikenali kemarin Pak, itu mereka menanam sebangsa keladi itu Pak. Jadi daunnya dikeringkan pengganti tembakau. Talas itu Pak. Sementara talasnya nanti dijadikan tepung. Jadi dapat bantuan dari Basnas dan selalu diikutkan saya dalam penyaluran bantuan sekaligus. Yang dikenali ini Bu ya. Dikenali. Sekaligus untuk saya membinanya Pak. Jadi kita selalu ada kerjasama dengan setiap OPD yang tersangkut Pak. Sesuai berarti dengan semua program. OPD yang ada di OPD Pemda Pasaman Barat selalu dilibatkan dengan bidangnya. Sesuai dengan bidang dan program kami. Prestasinya apa nih Bu? Jadi prestasi di 2022 nih Pak, alhamdulillah di bulan Juni waktu itu ini kan dalam GOW ini ada Perwosi Pak, Persatuan Wanita Olahraga Indonesia. Gitu Pak Jadi di Perwosi ini kemarin ada dilombakan tingkat provinsi nih Pak. Ini senam kreasi daerah namanya Pak. Jadi ada ini wanita nih Pak. Jadi ada tingkat dewasa dan remaja. Yang alhamdulillah kita yang tingkat remaja juara 1 tingkat provinsi. Tingkat provinsi Bu. Pak. Jadi
Udah berprestasi pula. Iya, jadi ini mewakili tingkat nasional nih Pak. Tingkat nasional. Yang remaja putri. Di mana dilaksanakan? Waktu itu tingkat nasional dilaksanakan Fornas ke-6 di Palembang. Di Palembang, di ujung ya. Jadi saya selaku ketua GOW Pak. Ya. Itu meluangkan waktu ikut Pak. Iya. Iya, memberikan semangat dan motivasi. Langsung kami naik darat itu Pak. Ke Palembang. Dan alhamdulillah namanya tingkat nasional Pak ya. Kita dapat terbaik harapan 3. Nomor 4 tuh nomor 6 berarti Pak tingkat nasional Pak. Tingkat nasional. Iya. Itu 540 lebih kabupaten kotanya tuh. Kira-kira seperti kita itu Pak. Nomor 6-nya. Nomor 6-nya. Kemudian ada juga 10 kostum terbaik Pak. Iya. Kita masuk juga Pak. Kostum terbaik dari kita. Terbaik pakaian tadi dari senam kreasi. Kita dapat dalam 10 itu. Kita membawa apa temanya? Temanya kita memang pakaian kita adat Minangkabau Pak. Dengan songket Pak. Songket atau dari air bangis enggak? Memang ada sedikit Pak kita pakai juga sulaman air bangis. Jadi khas daerah kita bawa. Iya, kan khas ke daerah kita dari dulu sulaman air bangis. Iya, itu untuk Perwosi Pak. Perwosi, yang lain? Yang lain kami juga di sini di bidang ekonomi koperasi tadi Pak, kita ada juga binaan kelompok ibu-ibu namanya Warisan Umak. Jadi mereka ini membuat suatu cemilan gitu Pak. Warisan Umak, warisan Mama. Mungkin iya Pak ya, cocok itu namanya. Jadi cemilan ini dibilang permen enggak, tapi dia lunak seperti kelamai Pak. Tapi, kayak dodol di Bandung. Seperti dodol. Dimakan itu pedas Pak, tapi pedasnya terakhir. Iya. Kayak jadi waktu BKW provinsi nih Pak mengadakan, dia bekerjasama dengan UMKM Provinsi Sumatera Barat mengadakan lomba masakan khas daerah Minangkabau, cemilan oleh-oleh gitu Pak. Tapi nilainya di bawah 20.000. Oh, pas lah untuk ekonomi masyarakat. Jadi tentu saya sebagai ketua Pak berpikir apa khas Kabupaten Pasaman Barat yang tidak ada di kabupaten lain. Itu harus kita lihat dulu Pak. Jadi saya lihat kalau ulu podeh ini nggak ada di kabupaten lain. Ulu podeh ya. Ulu podeh. Jadi ulu ini kayaknya hati Pak ya. Jadi dia setelah dimakan itu Pak beberapa menit baru terasa pedasnya. Pedasnya sampai ke hati. Karena nih pakai ini bahannya Pak, pakai merica. Merica hitam, lada hitam. Jadi itu kami usung ke Provinsi Sumatera Barat. Dari mana tuh Bu di kitanya? Apanya Pak? Ulu podeh itu dari kecamatan mana? Kecamatan Sungai Beremas. Sungai Beremas. Sungai Beremas Pak. Nah, jadi kami kami lombakan tingkat provinsi. Dia alhamdulillah kita juara 1 Pak. Tingkat provinsi sudah 2 kita juara 1. Sudah 2. Pertama dari kreasi remaja, yang kedua ulu podeh. Ulu podeh makanan khas 2022. Khas daerah. Tahun 2022. Belum sempat ke nasional kan? Kalau itu memang tidak dilombakan ke nasional Pak. Cuma waktu di tahun 2022 juga mungkin sekitar bulan September Pak, kita ada studi tiru ke Provinsi Jawa Barat. Jadi dibawa oleh Ibu Ketua BKW, yaitu Ibu Wakil Gubernur, seluruh Ketua GOW Sumatera Barat. Ini kita bawa Pak. Oh, kita bawa sebagai perbandingan. Ini memang diminta sama BKW provinsi, coba dibawa oleh kita, diperkenalkan nanti di BKW provinsi Jawa Barat. Apa yang menarik di sana tuh Bu? Yang sama dengan kita atau sama enggak kira-kira ulu podeh kita ini dengan dodol apanya? Jadi memang karena dodol orang manis Pak ya, kita pedas pada yang terakhir jadi unik gitu Pak. Jadi banyak yang bertanya ini sebangsa apa begitu? Tahannya berapa lama? Jadi kalau ketahanan kalau di Pak, kalau di luaran bisa sekitar 3 minggu, tapi kalau dalam kulkas bisa berbulan-bulan. Jadi ini unik juga karena mereka kan dodol mereka manis Pak, kita pedas. Jadi ini kalau menurut saya ini sebangsa bisa permen gitu Pak. Jadi permen tapi lembut. Lembut untuk melegakan tenggorokan kita. Jadi banyak khasiatnya Pak. Udah 2 kita berprestasi atau kita perkenalkan keluar. Yang sedang digarap sekarang apa tuh Bu? Jadi untuk program 2023 ini saya rencananya mau mengoptimalisasikan Pak kegiatan ini nanti di organisasi tempat mereka masing-masing gitu Pak. Jadi rencana saya contohnya nanti ada pertemuan di Ikatan Adiaksa, Dharma Karini di Kejaksaan pamannya.
kami yang ke sana lagi Pak. Oh, langsung kunjung ke lokasi. Kami yang selama ini kan mereka yang bergabung ke kita. Sekarang kita coba kita yang pengurus ini ke tempat mereka. Berarti mereka setiap mereka mengadakan pertemuan kita hadir. Iya, enggak Pak, kita cocokkan jadwalnya. Kita bergilir Pak. Besoknya mungkin kita bulan besok ke Bayangkari. Bisa saja besoknya lagi kita ke Bundo Kanduang. Apa sih program mereka? Nah, begitu Pak. Jadi kita yang datang ke organisasi-organisasi utusan dari itu untuk pelaksanaannya. Rencananya Pak. Pelaksanaannya. Kemudian target yang akan kita isi kan kita tahu kita ini tiap tahun ada perlombaan tingkat provinsi. Itu apa-apa saja yang kita persiapkan untuk tingkat provinsi tahun ini. Jadi untuk senam kreasi ini Pak, kita sudah mulai berbenah juga. Apa boleh kita ikut? Biasanya kalau ada satu perlombaan, apabila sudah juara nggak bisa ikut? Nggak boleh, bisa. Cuma orang nggak ditukar. Orangnya nggak itu lagi. Kita juga mempersiapkan sekarang sedang latihan juga untuk ikut senam kreasi ini Pak. Persiapan. Kemudian tentu kita juga persiapan juga nanti makanan khas daerah. Apalagi kita yang punya gitu Pak. Apa kira-kira gitu Bu? Ya memang. Yang terbau-bau ada yang tidak ada di daerah lain kan? Iya, tapi memang rata-rata Pak ya sudah banyak gitu Pak. Yang sama dengan daerah lain. Yang sama, iya. Terkadang namanya pun sama. Jadi saya memang baru masih melihat dan meninjau baru Pak. Iya. Perkiraan waktunya nanti di bulan-bulan apa tuh Bu? Mungkin sama Pak, sekitar bulan Juli juga Pak, bulan pertengahan 6. Tahun ya pertengahan tahun, jadi masih ada waktu kita. Iya, untuk masih luang waktu kita. Iya. Kemudian organisasi ini sekali berapa nih Bu bergulirnya kepengurusannya? Jadi kepengurusan ini Pak sebenarnya GOW ini Pak agak unik nih Pak. Iya, namanya kalau Kabupaten GOW, di provinsi BKW, kalau di pusat namanya Kowani. Oh, beda-beda. Cuma dia satu struktur. Tapi tidak terstruktur sebenarnya Pak. Jadi kami hanya hubungan koordinasi. Namun dalam semua kegiatan Kowani di pusat Pak selalu melibatkan BKW dan GOW. Oh gitu. Iya. Jadi memang kalau berarti tidak atasan bawahan mereka, cuma koordinasi. Koordinasi saja. Namun dalam setiap kegiatan kami selalu diikutkan. Iya. Jadi uniknya di Sumatera Barat ini Pak, ketua BKW dan GOW ini dijabat oleh istri wakil gubernur dan wakil bupati, tidak untuk daerah lain. Iya. Jadi walaupun kita di Pak dalam musda gitu Pak ya, kita tetap terpilih, namun kita dikondisikan istri wakil bupati, istri wakil gubernur. Jadi waktu di Jawa Barat kami itu Pak ekspos ke sana, agak kaget mereka. Saya pun membayangkan saya ketemu nanti dengan Ibu Wakil Gubernur atau Ibu Wakil Bupati se-Provinsi Jawa Barat. Iya, rupanya tidak. Iya. Siapa penjabatnya sana Bu? Memang mereka dipilih memang Pak, dipilih oleh utusan organisasi-organisasi. Demokrasi mereka. Iya, jadi sempat dipertanyakan kenapa seperti itu di Sumatera Barat. Ya kami secara tradisi kami memang Sumatera Barat agak unik. Karena di sini ada menyangkut nanti kebijakan dan anggaran dana. Iya betul. Dukungan pemerintah daerah. Jadi setelah disampaikan seperti itu sama Ibu Ketua BKW, mereka ya memang agak terkejut Pak, karena mereka tersendak di sana masalah itu. Masalah anggaran, masalah dukungan Pemda. Kenapa kita bisa berjalan di sana agak tersendat-sendat ya. Memang mereka murni jadinya memang mereka yang jalan dari dengan organisasi wanita saja. Iya, gitu Pak. Jadi ada keunggulan kita tuh kebijakan yang membedakan dari yang lain, kita unggul gitu. Iya, tapi sepertinya sekarang udah banyak ngikut gitu Pak. Udah banyak saya lihat. Jadi studi banding bagi mereka. Provinsi Kalimantan, Sulawesi sepertinya sudah mulai ikut. Udah ikut Pak. Udah Ibu Wakil Bupati, udah Ibu Wakil Wali Kota, udah Ibu Wakil Gubernur. Ini uniknya kita Sumatera Barat. Kemudian pertemuannya kami pantau sekali sebulan ya Bu. Iya. Kali sebulan apa muatan di sana itu di samping. Jadi pertemuan kita sekali sebulan ini tentunya kita titik tolakkan kepada kerjasama yang baik gitu. Meningkatkan ya. Kemudian juga meningkatkan kualitas kita sebagai kaum perempuan. Ada pelatihan kami lihat ada pelatihan untuk membuat makanan, untuk
merias-rias. Iya. Jadi pelatihan ini karena mereka sudah melaksanakan juga di organisasi masing-masing, kita mendatangkan ini dari provinsi lagi Pak, narasumbernya. Ya. Narasumbernya. Ya, kita datangkan dari provinsi. Nanti lebih berkualitas. Iya. Tentunya harapan kami apa yang mereka dapat sebagai utusan di GOW bisa mereka terapkan di organisasi mereka masing-masing. Nah, itu tadi Pak harapan saya. Hari-hari puncaknya apa tuh Bu? Hari puncak kita nanti ulang tahun GOW Pak. Sebentar lagi. Tanggal berapa tuh? 18 Maret. Oh, dekat lagi tuh. Iya, dekat lagi. Jadi ini ada sejarahnya sebenarnya Pak. Iya. Jadi terbentuknya GOW Pasaman Barat kan 18 Maret 2008. Iya. Sementara pelantikan Bupati Wakil Bupati definitif itu kan tahun 2005. Iya. Kenapa 2008? Kebetulan ketuanya saya waktu itu Pak. Di 2008. Dia 2005 ya 2008 itu 2008, Pak yang dilantik. Ya. Jadi kita 2005-2010 itu kan Bupati Wakil Bupati definitif Pak ya. Setelah kita baru Pak dengan Mekar dari Kabupaten Pasaman. Tentu masih banyak sarana prasarana yang tentunya belum kita ada di sini Pak. Iya. Kemudian juga anggaran dana juga kita belum punya. Kemudian belum banyak juga organisasi wanita. Jadi itu 18 Maret itu adalah tanggal pengukuhan. Tanggal pengukuhan kita. Pengukuhan, iya. Berarti tidak resminya. Ada yang secara nasional tidak ada tuh Bu ya? Enggak ada Pak. Enggak ada, hanya kita merayakan sendiri. Iya. Kita nanti dan pendirinya provinsi. Proklamatornya Ibu. Kan 2008 Ibu. Iya, kebetulan saya juga ketuanya waktu itu. Ini pembicaraan makin lama makin hangat. Aduh, iya Pak. Waktu aja membataskan. Sayang sekali saya sudah dikasih kode sama kru. Nah, jadi kita masuk season kedua lagi Bu. Oke Pak. Yaitu tentang close statement dari Ibu, himbauan kepada masyarakat kita segala hal yang menyangkut GOW. Silakan Bu. Iya. Tentunya harapan saya selaku Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pasaman Barat kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum perempuan. Jadilah kaum perempuan itu yang mandiri, kembangkan diri kita, wawasan kita, ilmu pengetahuan kita. Karena kita sebagai perempuan, kita juga harus bisa menempatkan diri dalam pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Tentunya di sini kami berharap kaum perempuan Kabupaten Pasaman Barat ini bisa lebih berkiprah lagi di tengah-tengah masyarakat, tentunya memperjuangkan hak-hak kita kaum perempuan, karena sekarang banyak sekali terjadi di sekeliling kita, ada namanya pelecehan seksual, ada KDRT. Jadi kita harus bisa memanage itu. Namun jangan lupakan kodrat kita sebagai perempuan, yaitu sebagai ibu pendidik anak dan juga sebagai istri pendamping suami. Itu himbauan saya kepada wanita-wanita Kabupaten Pasaman Barat. Makasih statementnya Bu. Jadi kita dapat ambil kesimpulan GOW ini adalah organisasi gabungan dari seluruh organisasi wanita tingkat kabupaten. Yang penting dia mempunyai anggaran dasar. Kemudian GOW ini adalah untuk memajukan Kabupaten Pasaman Barat, dan kemudian juga berprestasi di dua macam yang telah kita lakukan, yaitu juara 1 di Sumatera Barat, tingkat Sumatera Barat tentang masalah tari kreasi remaja, dan bahkan nomor harapan 3 tingkat nasional di Palembang tahun 2022. Kemudian juga tentang makanan khas Pasaman Barat, oleh-oleh Hulu Podeh asal dari Bangis, itu juara 1 tingkat nasional. Tentu kita berharap provinsi diulangi, juara 1 tingkat provinsi. Tentu kita berharap perjuangan Ibu dan organisasinya akan membuat Pasaman Barat ini lebih terkenal lagi. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.